Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam renungan mingguan hari ini, Minggu tanggal 27 September 2020, hari Minggu biasa yang ke-26. Marilah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 21, ayat 28 sampai dengan ayat 32. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, "Bagaimana pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu ia pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan sederhana tadi mengenai kedua bersaudara syarat dengan makna. Sang bapa berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggurku." Kata-kata ini tidak berisi sebuah perintah keras, bukan paksaan, bukan tekanan, melainkan tawaran yang diungkapkan dengan halus dan lembut. Sapaan yang penuh kasih sayang sangat terasa. Isi permintaannya sendiri sebenarnya bukanlah sebuah tuntutan yang amat berat. Sang bapa meminta anaknya bekerja di kebun karena ia mau menawarkan kesempatan bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih, reaksi yang muncul sungguh tidak terduga. Anak yang pertama dengan lantang langsung mengiyakan permintaan bapaknya, berarti taat. Tetapi ternyata ia tidak mampu memenuhi kata-katanya sendiri. Anak yang kedua juga langsung menyatakan ketidaksetujuannya. Ia menolak, berarti tidak taat. Tetapi kemudian ia menyesal. Akhirnya ia memenuhi permintaan bapaknya. Saudara-saudari yang terkasih, dengan perumpamaan ini, sesuai dengan konteksnya, para lawan Yesus merasa mendapat pukulan telak. Dasar teguran itu ialah prinsip yang mereka pakai mengadili orang lain, yakni ketaatan atau ketidaktaatan religius. Sikap Yesus sungguh lain dengan para pemimpin tadi. Yesus tidak menyembunyikan pendapatnya mengenai Yohanes Pembaptis. Yesus berkata bahwa Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Dan diakui olehnya, penugasan itu datangnya dari Allah sendiri. Namun, saudara saya terkasih, para pemimpin Yahudi tidak menanggapinya dengan semestinya, malah tidak berani mengakuinya karena takut. Maka mereka bersikap seperti anak yang berkata, "Ya, ya." Kelihatannya taat, tapi tidak melakukan yang diharapkan.
Justru orang-orang yang mereka anggap rendah sehingga tidak layak diselamatkan, yakni para pemungut cukai dan para pelacur, sebaliknya seperti anak kedua yang pada mulanya dengan tegas menolak permintaan sang bapa, tapi kemudian akhirnya sampai pada suatu kesadaran, menyesal dan menuruti permintaan sang bapa. Mereka kelihatannya tidak taat, justru mereka adalah orang-orang yang taat. Melalui penyesalan, akhirnya melakukan apa yang diminta oleh Allah Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, tanpa kita sadari mungkin pengalaman anak pertama itu juga pernah menjadi bagian dalam praktek hidup keseharian kita. Kita sering terjebak dalam situasi di mana kita tidak mau kehilangan sahabat, kehilangan muka, kehilangan kesempatan, sehingga kita dengan begitu mudahnya mengiyakan sesuatu yang tidak bisa kita penuhi. Menjadi lebih menyakitkan lagi jika kita melakukannya tanpa penyesalan. Maka, saudara saya terkasih, dalam warta hari ini sebenarnya mau mengajar kepada kita bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada jalan seburuk apapun yang tidak bisa kembali kepada kebenaran. Jalan itu ialah jalan pertobatan, membangun sikap pertobatan yang tulus dan jujur. Saudara saya terkasih, warta Injil hari ini merupakan sebuah permenungan yang sangat dalam, terutama bagi yang mengatakan diri bahwa kehidupannya dekat dengan Tuhan. Atau bagi mereka yang mungkin setiap hari berada di sekitar gereja, diingatkan bahwa itu bukanlah sebuah jaminan yang mutlak. Pertanyaannya adalah, dalam kehidupan sehari-hari saya berlaku seperti anak yang pertama atau anak yang kedua? Di samping itu, saudara saya terkasih, warta Injil hari ini mengingatkan kita akan pentingnya ketaatan dalam setiap pekerjaan kita. Kristus adalah teladan utama bagi kita dalam ketaatan. Ia dalam kemanusiaannya telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Di dalam kitab suci, saudara saya terkasih, kita bisa menemukan banyak sekali orang-orang yang memberikan kita contoh melalui ketaatan mereka kepada kehendak Tuhan. Salah satu teladan utama bagi kita dalam ketaatan selain Yesus sendiri dan Bunda Maria adalah Santo Yusuf. Saudara saya terkasih, Santo Thomas Aquinas mengajarkan bahwa oleh karena manusia jatuh dalam dosa akibat ketidaktaatan, permulaan keselamatan kita ditandai oleh ketaatan Santo Yusuf yang memiliki 4 ciri khas: teratur, cepat, sempurna, dan teliti. Apa yang dimaksudkan? Ketaatan kita harus teratur. Agar kita bisa taat kepada kehendak Allah yang diungkapkan melalui sesama kita, baik orang tua, guru, atau teman yang kita percayai, kita harus terlebih dulu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti kemalasan dan kesombongan. Lalu, ketaatan kita harus cepat. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh kitab Yesus bin Sirach, jangan menunda-nunda berbalik kepada Tuhan. Jangan kau tangguhkan dari hari ke hari. Putra Sirach 5 ayat 7. Kita diundang untuk tidak menunda pekerjaan kita sampai besok. Karena seringkali besok adalah kata keterangan bagi para pecundang. Lalu yang berikutnya, ketaatan kita haruslah sempurna. Ini berarti apa? Ini berarti kita patut melaksanakan apa yang diperintahkan dengan sarana tertentu
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, kita diajak untuk taat termasuk dalam hal-hal yang kecil. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 21. Dan menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Siapa di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Lukas 14 ayat 28. Lalu yang terakhir, ketaatan kita akhirnya harus teliti. Kita perlu memastikan bahwa kita mentaati Allah, bukan iblis, dan orang-orang yang ditempatkan Allah di sekeliling kita untuk membimbing kita. Saudara-saudari yang terkasih, percayalah bahwa bagi mereka yang berdosa seberat apapun, tetap mempunyai jalan terbuka untuk kembali kepada Tuhan. Apalagi bagi mereka yang hidupnya lebih baik. Keterbukaan hati dan kemauan untuk senantiasa membangun sikap pertobatan itulah yang menjadi ukuran hidup dalam Tuhan. Maka dari itu, akhirnya kita juga mengerti bahwa untuk bisa taat kita perlu penyesalan dan pertobatan. Bisa jadi secara duniawi kita adalah orang-orang hebat, tanpa cacat. Namun di hadapan Tuhan, kita tetaplah orang berdosa. Sehingga kerendahan hati merupakan sikap utama yang harus kita miliki. Seseorang dapat dikatakan dekat dengan Tuhan bila mempunyai sikap kerendahan hati dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, seorang teolog besar artinya seorang yang sungguh mengetahui ilmu ketuhanan. Dan dia adalah seorang yang hebat yang bernama Karl Rahner mengatakan bahwa sepintar apapun seorang teolog, pada akhirnya ia harus tetap berani berlutut di hadapan Tuhan tanpa mengatakan apapun. Karena pengetahuannya tidak pernah cukup untuk mengerti Tuhan. Di hadapan Yang Kuasa, seorang beriman hanya bisa berlutut dan berserah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sabdamu hari ini begitu menusuk hati kami. Engkau mengingatkan kami akan kesombongan dan keangkuhan kami. Ajarilah kami untuk mampu senantiasa membangun sikap pertobatan yang tulus, berani dengan rendah hati mengakui kesalahan dan kelalaian kami, serta tidak menganggap rendah orang lain. Sehingga tidak bisa tidak, kami harus selalu taat akan perintah-perintah-Mu, melakukan apa yang Kau kehendaki, dan bukan apa yang kami ingini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.